Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar untuk sedikit membahas kandungan dari Quran surat As-Saffat ayat 99 sampai 102. Mungkin ayat ini kemarin sudah dibaca dan dihafal oleh anak-anak semua, yang bunyinya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas sholihin. Fabasyarnahu bigulamin halim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Kurang lebih artinya seperti ini. Waqala, dan Ibrahim berkata, ini dzahibun ila rabbi, sesungguhnya aku pergi menghadap pada Tuhanku, pada Rabb. Sayahdin, kelak ia akan memberiku petunjuk. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi, wahai Tuhanku, Rabbku, habli, karuniakanlah padaku, minas sholihin, generasi yang soleh, keturunan yang soleh. Fabasyarnahu bigulamin halim. Maka kami, Allah di sini, memberikan kabar gembira kepadanya, kepada Ibrahim, bigulamin halim, dengan lahirnya keturunan yang halim, yang sangat sabar, yang sangat soleh, yang sangat dicintai oleh Allah. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka tatkala telah sampai usia anak tersebut, yaitu Ismail, balagha ma'ahu sa'ya, sampai dia bisa berusaha, mampu, memiliki kemampuan. Qala, Ibrahim berkata, ya bunayya, wahai anakku, ini ara fil manam, sesungguhnya aku melihatmu dalam tidurku, artinya bermimpi, anni adbahuka, bahwa aku menyembelihmu. Fandur madza tara, maka bagaimana menurut pendapatmu, menurut pandanganmu? Qala, Ismail berkata, ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni, kelak kau akan mendapatkan aku, insya Allah, dengan atas izin Allah, minas sabirin, termasuk pada golongan orang-orang yang sabar. Nah, dari terjemahan penggalan itu ada beberapa poin penting yang harus kita kaji bersama. Insya Allah mudah-mudahan ini memberikan kita pemahaman yang kuat. Di sini di ayat yang 99 yang menjadi poinnya adalah ini, di sini pernyataan Nabi Ibrahim. Yang menarik adalah mari kita bahas atau mari kita cari bersama-sama mengapa Ibrahim memiliki keistimewaan. Dengan gelarnya sebagai Khalilullah, dia sebagai nabi dan utusan Allah, dia seorang ayah, dia seorang bapak para nabi. Kita akan melihat bagaimana sosok mulia dan sosok yang sangat dijadikan panutan oleh seluruh umat manusia. Dari keunggulan seorang Ibrahim ini, kita bisa melihat ungkapan beliau, ungkapan dirinya ketika mendapatkan perintah oleh Allah untuk meninggalkan atau berpisah dari keluarganya. Dia mengatakan, ini dzahibun ila rabbi, sesungguhnya aku pergi menghadap Tuhanku. Ini merupakan perkataan yang menggambarkan seseorang yang memiliki orientasi hidup atau tujuan hidupnya hanya karena Allah dan hanya kepada Allah.
Orang yang yakin hidupnya hanya berorientasi kepada Allah, sayahdin, maka insya Allah pasti akan selalu memberinya petunjuk. Jadi satu kunci di ayat ini, ketika seseorang memiliki tujuan hidup hanya kepada Allah, maka pasti Allah akan selalu memberinya petunjuk. Nah, keyakinan kepada Allah ini harus dibuktikan dan dijalankan sepanjang hidupnya. Termasuk perintah yang diberikan kepadanya untuk berpisah dari keluarganya, meninggalkan anaknya. Maka sikap Nabiullah Ibrahim tetap bergantung kepada Allah, yakin dan bergantung kepada Allah, hanya memohon pertolongan kepada Allah dengan ungkapan doa seperti ini: Robbi, wahai Robku, pemilik, pengatur, pemelihara seluruh kehidupanku, habli minas sholihin, karuniakanlah kepada kami anak yang soleh. Permintaan Ibrahim ini mengharapkan dia diberikan keturunan untuk pelanjut risalahnya, seperti halnya dia mendapatkan perintah atau tugas risalah dari Allah. Dia mengharapkan keturunan yang soleh. Nah, kebergantungan ini lalu dibuktikan oleh Ibrahim dengan memohon pertolongan kepada Allah. Maka Allah menjawab, fabasyarnahu, kami memberikan kabar gembira. Dari doa yang dipanjatkan, maka Allah mengijabah bigulamin halim, diberikannya keturunan yang soleh tadi. Bigulamin halim definisinya anak yang sangat menjadi idaman bagi setiap orang tua dan bagi kapasitas beliau sebagai seorang nabi dan rasul yang akan melanjutkan cita-cita risalahnya. Nah, proses kehidupan berjalan, falama balago ma'usaya, anak yang dikaruniakan kepadanya, yang sangat dicintainya, itu dididik, itu dihantarkannya menjadi hamba Allah, dan sampai pada waktu yang dikiranya sudah cukup, di ukuran sudah cukup untuk mampu berpikir, berusaha. Diajak berusaha artinya di sini diajak bersama-sama dengan Ibrahim melaksanakan perintah Allah. Maka Ibrahim menyampaikan apa yang menjadi petunjuk Allah dan sekaligus ini menjadi ujiannya. Qala ya bunayya, Ibrahim berkata kepada anaknya, wahai anakku, ini ara fil manam, sesungguhnya aku melihat dalam tidur. Melihat dalam tidur istilah lain ada yang menyebutkan ini mimpi. Hanya mimpinya seorang Ibrahim sebagai Nabi Allah ini adalah merupakan cara Allah memberikan petunjuk atau wahyu. Allah memberi petunjuk berupa perintah dengan gambaran mimpinya, yaitu menyembelih Ibrahim. Ani azbahuka, bahwa sungguhnya aku menyembelihmu. Ini disampaikan kepada kepada Ismail dikala Ismail usianya sudah sampai untuk memahami petunjuk atau perintah Allah. Sudah sampai perintah kepadanya di usia balik. Dan bijaknya Ibrahim sebagai seorang ayah, dia mengajak Ismail untuk memberikan pandangan. Fangdur madata, maka berikanlah pandangan, berikanlah pendapatmu atas perintah yang beliau terima itu. Nah, ini yang menjadi menarik, bahwa ada proses diskusi yang dilakukan seorang ayah kepada anak untuk sama-sama menjalankan perintah Allah. Artinya, diskusi ini bukan untuk melaksanakan atau tidaknya, tapi untuk memahami dari mana perintah itu datangnya, siapa Allah yang memerintahnya, dan bagaimana mensikapi perintah itu. Karena proses doa yang dilakukan Ibrahim, karena proses pendidikan yang dilakukan oleh Ibrahim dan ibunya kepada Ismail, maka sikap Ismail dalam menjalankan perintah itu, menjawab perintah itu, dia mengatakan, ya abadi, wahai ayahku, if'al matu, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Ini yang menarik. Mengapa seorang Ismail memiliki kesiapan untuk melaksanakan, menerima perintah gambaran di dalam mimpi tersebut? Kuncinya tidak lain adalah tadi, Ismail percaya kepada Ibrahim sebagai ayah, sebagai Nabiullah, sebagai hamba Allah yang sangat dicintai, sebagai seorang yang hidupnya berorientasi hanya kepada Allah, maka apapun yang dilakukannya pasti itu adalah atas perintah Allah. Dan Ismail pun memiliki pemahaman yang sama. Dia dididik menjadi hamba Allah yang gulamin halim,
menjadi anak generasi yang soleh. Sehingga ketika menerima perintah itu datangnya dari Allah, ia mengatakan if'al ma tu'mar, dengan segala kerendahan hati mengatakan satajiduni insya Allah, kelak engkau ayah akan menemukanku atas izin Allah, minas sobirin, termasuk kepada golongan orang yang sabar. Jadi tidak mentang-mentang terlalu pede dia akan menjadi sabar begitu saja. Ternyata untuk menjadi generasi anak yang sabar, menjadi generasi yang soleh, indikatornya sabar, ini melalui proses didoakan, diproses, diberi ujian, sehingga menjadi anak yang sabar. Dan Ismail pun dengan rendah hati, dengan izin Allah. Kebergantungannya sama dengan kebergantungan seorang Ibrahim kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu saja mungkin yang sedikit bisa digambarkan dari penjelasan ayat ini. Mudah-mudahan di momen Zulhijjah ini kita mendapatkan semangat yang sama, mendapatkan keyakinan yang lebih kuat bahwasanya kalau diri kita ingin ditempa menjadi anak yang sabar, menjadi generasi yang soleh, maka harus bersiap menerima ujian, mau berkorban. Tidak lain apabila kita lolos dalam ujian kesabaran, ujian itu, maka Allah akan meningkatkan derajat kita menjadi generasi yang soleh. Itu saja yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.